Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum? Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran 6, yaitu pengukuran sudut. Ya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 220. Ya, kita masuk ke pengertian sudut ya. Nah, sebelumnya kita lihat di sini ada aktivitas, yaitu menggunakan sebuah tang lidi ya, lalu lidinya itu dipatahkan tetapi jangan sampai patah ya. Jadi seperti ini, kita letakkan di lantai ya. Jangan sampai putus lidinya, dipatahkan di sininya, di titik ini. Nah, kita lihat di sini dia membentuk sudut ya. Kita angkat ke atas begini, ujung yang ini. Jadi membentuk sudut karena ada dua buah garis lurus. Begitupun yang C ya, kita naikkan lagi, tadinya begini kita naikkan jadi seperti ini ya. Nih. Juga dia membentuk sudut. Lalu patahan tadi kita belokkan dia ke arah kanan ya, seperti ini. Dia tetap membentuk sudut. Terakhir kita rendahkan lagi sampai seperti ini ya, juga membentuk sudut. Nah, jadi dari kegiatan di atas bisa kita lihat bahwa pertemuan dua buah garis lurus akan membentuk sudut ya. Nah, sekarang sudut sebagai daerah yang dibatasi dua sinar garis. Nah, di sini terlihat aktivitas dua orang menggunakan senter ya, sama-sama menyalakan senter ya. Nah, kita lihat di sini akan membentuk sudut ya, ini sudut. Nih. Dari dua buah sinar, ini juga membentuk sudut ya, ini juga membentuk sudut. Nih, sinar ini juga membentuk sudut. Jadi ada 4 buah sudut di situ ya. Nah, silahkan dilatih di rumah. Ya, di sini kita lihat bahwa ini adalah titik sudut ya, perpotongan dari sinar garis lurus ya. Tadi yang center tadi, ini adalah titik sudut. Seperti itu ya. Nah, kita baca di bawah, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya bertemu atau berpotongan. Ya, sinar garis BA dan BC berpotongan di titik B. Nih di sini ya. Titik B dinamakan titik sudut. Ya, daerah yang dibatasi dua kaki sudut dinamakan daerah sudut. Besarnya dinyatakan dalam derajat, yaitu di atas itu ada 0 kecil ya tandanya. Nah, ini sudut dan komponennya ya. Ini sudut pertemuan antara dua buah garis lurus ya. Yang BC BA disebut kaki sudut ya. Titik B adalah titik sudut. Nah, daerah ini di dalamnya dua buah garis ini disebut daerah sudut. Baik. Ya, sekarang bagaimana kita memberi nama sudut? Ya, sudut di samping boleh disebut sudut A atau sudut BAC atau sudut CAB. Ya. Jadi ada 3 penamaan, sudut A, sudut BAC atau sudut CAB. Kita lihat di sini ada perpotongan dua buah garis lurus yang menghasilkan 4 buah sudut. Ya. 1, 2, 3, 4. Kita beri nama sudut pertama, itu namanya sudut, misalnya nih titik O ya, sudut KOL atau sudut LOK. Yang kedua, bisa disebutkan namanya adalah sudut LOM atau sudut MOL. Nah, yang ketiga kita beri nama sudut MON
atau sudut NOM. Nah, yang keempat, kita beri nama sudut KON atau sudut NOK, ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar seperti ini. Apakah dia membentuk sudut atau tidak membentuk sudut? Nah, kalau gambar ini berarti dia membentuk sudut, ya. Kita tandai. Kalau ini juga membentuk sudut. Kalau dua buah garis lurus, maka dia tidak membentuk sudut. Kalau garis satunya lengkung dan satunya lurus, maka tidak membentuk sudut, ya. Nah, gambar nomor 5, ya, ini tetap membentuk sudut, ya. Ini ada 1, 2 sudutnya, ya. Ya. Ini juga ada 1 sudut, ya, yaitu sudut tegak lurus, ya. Nah, 2 buah garis sejajar tidak membentuk sudut. Nah, ini bila dipanjangkan, ya, dia akan membentuk sudut, ya. Karena ini belum dipanjangkan. Kalau teruskan saja panjang ke sana, maka akan membentuk sudut, ya. Nah, ini juga ada 4 sudut yang dihasilkan. 1, 2, 3, 4, ya. Ini juga membentuk sudut. Nah, begitu ya. Ya, semoga kalian paham. Yang B, mengukur dan menggambar sudut. Ya, lihat di sini gambar, ya, menyusun jari-jari. Nah, ini membentuk sudut. Sudutnya lebih besar daripada yang di bawah, ya. Yang di bawah ini sudutnya lebih kecil, ya. Nah, kemudian membandingkan sudut. Nah, lihat gambar 1, sudutnya lebih besar dari gambar 2, ya. Nah, ini kamu lihat mengimpitkan 2 sudut. Nah, jadi ini sudut yang pertama, ini dia, ya. Nih gambarnya ini. Nah, sudut yang kedua ini dimasukkan ke sini, ya. Jadi kamu lihat perbedaannya, ya. Sudut mana yang lebih besar? Ya, sudut 2 berada dalam sudut 1, ya. Berarti sudut 2 lebih kecil dari sudut 1, ya. Artinya sudut 1 itu ini yang warna kuning, ya, lebih besar daripada sudut 2, ya, seperti itu. Nah, sekarang latihan, ya, di rumah, ya. Jiplaklah gambar sudut di bawah ini, kemudian bandingkan sudut mana yang lebih besar, ya. Sebetulnya tanpa menjiplak pun, ya, bisa terlihat, ya. Nih, kalau sudut B misal, ya, sudut B dimasukkan ke sudut A, maka sudut A lebih besar dari sudut B. Ya, ini bisa kalian lakukan di rumah. Ya, kita masuk ke bagian 2, mengukur besar sudut. Nah, di sini terlihat ada 2 buah regu 1 dan regu 2, ya. Nah, membuat suatu satuan sudut, ya, membuat suatu sudut satuan, maaf. Nah, regu 1, ya, dia membuat sudutnya seperti ini besarnya. Regu 2 seperti ini. Nah, kita lanjut. Tapi kalau ini terlihat, ya, bahwa sudut dari regu 1 lebih besar dari sudut regu 2, ya. Yang B, menutupi sudut yang diukur dengan sudut satuan yang telah dibuat. Nah, tadi sudut regu 1 itu, ya, besarnya seperti ini, kan. Kita lihat. Nih, ya. Nah, kita buat terlebih dahulu besaran sudut yang akan kita bikin. Sama, ya, regu 1 sama 2. Nih, lihat, ya. Tapi tadi regu 1 kan lebih besar, ya, daripada sudut satuannya lebih besar dari regu 2. Ini sudut satuannya segini, ya. Kalau regu 2, kalau regu 1 kan lebih besar. Maka akan terdapat 3 buah sudut di sini, ya. Nah, kalau ini akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, ya. Begitu. Nah, ini kita lihat sudut dapat diukur besarnya dengan sudut satuan.
Sudut yang sama besar jika diukur dengan sudut satuan yang berbeda, hasilnya dapat berbeda. Ya seperti regu 1 dan regu 2 tadi ya. Karena sudut satuan regu 1 lebih besar daripada sudut satuan regu 2. Nah, sekarang kita lihat bahwa sudut itu bisa diukur ya menggunakan sudut satuan baku yaitu derajat ya. Alatnya disebut busur derajat. Nah, Ibu mau bertanya apakah kalian sudah mempersiapkan busur derajat? Karena kita akan mengukur besaran sudut ya, besar sudut. Nah, ini alatnya ya. Seperti ini kan, sama ya. Begitu. Ya. Sekarang mengimpitkan pusat busur derajat dengan titik sudut. Itu dilakukan dari regu 1 dan regu 2. Nah, seperti ini. Ya. Untuk regu 1, sudutnya adalah sudut AOB yang berwarna merah ya. Kalau regu 2, sudutnya seperti ini, AOB. Ini ke arah kanan, ini ke arah kiri ya. Menempelkan skala 0 derajat berimpit dengan kaki sudut OA. Ini kaki sudutnya OA ditempelkan di sini ya. Nah, caranya seperti ini. Ini tepatkan di sini nolnya ya, dengan tengah-tengah ini. Nah, seperti Ibu ini sudah tepat ya. Nih, mana tadi lari lagi. Ya. Nah, lalu kita baca yang garis yang warna pink tadi. Nih. Maka ini kita lihat ini sudutnya ya, AOB yang warna pink, AOB. Nah, ini yang kita akan baca ya. Nih, seperti ini. Lihat. Nah, jadi membacanya dari mana? Dari titik 0 yang sebelah dalam ya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat besarnya. Ya, ini ke arah kanan ya. Kalau regu 2 tadi dia ke arah kiri. Kita impitkan terlebih dahulu. Nih, titik 0 dengan tengah-tengahnya ini. Ya. Lalu kalau sudah berimpit, ya kita lihat ke garis pink yang tadi. Garis pinknya ini kan? Nih, lihat nih. Kaki sudutnya BD. Ya, kita lihat. Tempelkan dulu. Nah, seperti itu. Baru kita baca. Nolnya adalah yang sebelah luar ya. Kita lihat kalau sebelah kiri nolnya yang hitam. Kalau yang kanan tadi nolnya yang sini ya, yang di sebelah dalam. Oke, yang tulisannya ini tulisannya yang hitam. Kalau yang kanan tadi tulisannya yang merah ya. Perhatikan, ini merah. Jadi kita baca ini sudutnya ya, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat ya. Sama ya hasilnya. Ya, kita lanjutkan. Ini ukurlah besar sudut berikut. Caranya kalian tempelkan ini titik ini ke titik L. Lihat ya. Nah, seperti itu. Dan garis ini berhimpit ya. Lalu inilah sudut yang akan kita baca. Karena nolnya di sini, maka kita lihat sudutnya seperti ini. Nah, kita baca sampai sini ya. Berarti 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 derajat ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi hasilnya adalah 110 derajat. Baik. Sekarang ini tugas kalian nih, tugas belajar di rumah. Ya. Katanya jiplak, lalu diukur sudut-sudutnya ya. Pakai sudut satuan yang diberikan. Ini sudut satuannya. Nih. Yang terakhir ukur lagi dengan sudut
dengan busur derajat. Nah, kalau sudut satuan sebesar ini kalian jiplak dulu ya, baru masukkan ke sini. Jadi ada berapa sudut yang ada di dalam sini, sudut satuan. Kalau menggunakan busur berarti tempelkan ini ya tepat pada garis warna merah, lalu dibaca. Mana tadi? Oh itu ya. Oh garisnya warnanya hitam bukan merah ya. Nah seperti itu ya. Jadi dia kalau kita baca itu nolnya karena dia arahnya ke kanan. Aduh ini lari-lari ya. Berarti dia 120 derajat bukan? Coba kita ulang lagi. Bentar ya. Begini. Nah, lakukan seperti ini, tempelkan. Sudah di tengah-tengah sini, lalu kita baca ini. Berapa besar sudutnya? Nah, seperti itu ya. Berarti dia kena di titik 100. Ini ya yang warna hitam ini. 140 derajat ya. Nih. Ini dia garisnya. Titik A ini. Nih, kelihatan kan titikannya? Berarti membacanya dari sini, nolnya yang merah. Lalu ke sana kita baca ya. Jadi pas di garis 140 derajat. Gitu ya. Ya, baik, lakukan yang lain di rumah. Ya, nomor 3 sekarang menggambar sudut. Ya. Alat yang harus kamu persiapkan untuk menggambar sudut adalah busur dan penggaris. Seperti apa busur itu? Apa fungsinya? Nah inilah gambar busurnya ya. Ini punya ibu. Tuh. Ini yang di buku. Nah apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui atau mengukur besar sudut. Jadi masing-masing harus punya. Kalau tidak punya nanti tidak bisa mengukur ya. Nah ini dia caranya ya. Langkah 1, buatlah garis lurus WX mendatar. Nih, garis WX ya, garis mendatar. Letakkan busur di atas garis WX, pusat busur di titik W. Nah, ini pusatnya titik W ya. Langkah 3, carilah angka 70 pada busur, tandai dengan huruf V. Seperti ini ya. Nih. Kita tempelkan. Nah, kita cari katanya yang besarnya 70 derajat dari 0 yang merah ini ke 70, lalu ditandai dan tarik garis. Nah, jadi dia garisnya adalah ini seperti ini. Kaki sudutnya namanya misalnya ini titik O ya. Jadi OV kaki sudutnya. Besarnya 70 derajat ya. Dengan melepas busurnya, kamu akan mendapat sudut VWX. Oh, titiknya W ya, bukan O ya tadi ya. VWX. Ya, pada langkah ini telah tampak besar sudut VWX adalah 70 derajat. Ya. Sekarang kita latihan. Ya, ayo berlatih. Perhatikan gambar sudut di samping. Nah, ini ya. Nama sudut tersebut adalah boleh sudut Q ya, boleh disebut sudut PQR atau sudut RQP ya. Kaki sudut itu adalah kaki sudutnya ada 2, perhatikan, QR dan QP. Ini garis ini yang namanya kaki sudut. Titik sudutnya adalah titik Q ini ya. Kemudian besar sudut itu adalah, berarti kita harus mengukur ya. Nih seperti ini. Jadi titik Q ini ditempelkan dengan tengah-tengahnya busur ini. Lalu tadi sudutnya dibaca ya, berapa besarnya pada garis tadi. Ini ya. Ini terlihat kan titik P-nya di sini. Berarti antara 80 dan 90, yaitu pada 85 derajat. Ya, lakukan seperti itu. Nah, ini nomor 2 juga begitu ya. Nama sudut tersebut boleh sudut L atau sudut MLK atau sudut KLM ya.
Kaki sudutnya adalah LM dan KL. Ya. Titik sudutnya adalah L. Besar sudut itu adalah, nah caranya lihat, tempelkan lagi tengah-tengah busur ini, dihimpitkan ya ke titik L. Nah lalu kalau sudah, kita lihat ini di sini tertera ya tuh sudut garisnya K ya, titik K maaf. Jadi sudutnya tadi apa? KLM ya. Nah ini kita baca K ini berapa? Karena nolnya dari sini, ya, ini turun ya. Ya, nolnya dari sini, maka bacanya ke sana ya, lihat. Nah, begitu ya. Nah, titik K ini adalah 110 derajat. Jadi bukan 70 derajat ya, perhatikan karena dia nolnya di sini. Mulainya di sini. Ya, jadi 110 derajat. Nah, lagi kita latihan lagi ya. Ini ya, sudut KLM berapa besarnya? Ayo sama-sama, Ibu mengukur, kalian juga mengukur. Nah, udah tertempel. Kemudian kita lihat nih, dia ini titik K-nya di sini. Ya, berarti sudutnya adalah KLM ya. Nah, terlihat ini ya. Nih, kita baca nolnya di sini. Berarti dia ke titik 30 derajat. Kalau ini sudut yang lebih besar ini, nah, tempelkan dahulu di titik Q ini, tengah-tengahnya ini, dan ini garis yang mendatar ini harus betul-betul menempel ya. Nah gitu ya. Oh belum. Nah sudah, kita lihat agak naik sedikit ya. Berarti titik P itu tuh ada di garis ini nih, di sini. Mana ya? Nih. Tetap membacanya karena dia ke arah kanan, berarti nolnya di sebelah kanan. Ini lari-lari. Nah, begitu. Nolnya yang ini. Terus sampailah di titik 130 derajat, ya. Kemudian ini jelas sudutnya tegak, lurus. Tuh. Ya, berhimpit dia di sini. Nah, Ibu ulang biar lebih jelas. Tuh ya, garisnya tegak lurus, berarti besarnya 90 derajat ya, ini titik S nya. Kalau ini, nah ini seperti ini ya, terlihat titik X nya di sini kan, sudutnya adalah X, Y, Z. Nah jadi besarnya 30 derajat ya. Nah bisa kalian isikan di sini. Nah, sekarang kalian lakukan di rumah. Berlatih ya. Gambarlah sudut-sudut berikut. Sudut ABC yang besarnya 25 derajat. Ya, boleh kita ambil dia. Nih, lihat ya. 25 derajat itu di tengah-tengah antara 20 dan 30. Ya, jadi boleh ke arah kanan, tapi nolnya di sini ya. Nih. 25 derajat ya. Atau boleh juga mengarahnya ke kiri ya. 25 derajat itu ini. Bacanya nolnya yang hitam ini ya. 0, 10, 20, 25. Kalian tarik garis. Nah, begitu ya. Nah, lakukan di rumah ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam sudut. Ya. Kita lihat di sini Luna melipat kertas warna biru menjadi 2 bagian. Nah, ia merasa telah membuat sudut. Benarkah demikian? Ya. Ini kertasnya. Kemudian dia lipat. Nah, ini terlihat ya bahwa warna merah ini dia membentuk sudut ya. Karena kertasnya adalah bergambar persegi panjang ya. Dilipatkan dengan lurus, maka dia akan membentuk sudut. Kemudian Luna mengambil busur derajat dan mengukur sudutnya. Kira-kira berapa besar sudut itu? Ya, besar sudut itu 90 derajat. Dinamakan sudut siku-siku ya, tegak lurus.
Nah, begini. Kita lihat, kalau dia tegak lurus, tuh, ya kan? Tegak lurus berarti 90 derajat. Ini tandanya ini ya, siku-siku. Tuh, menandakan dia sudut siku-siku. Kemudian Luna melipat kertas warna kuning dan warna merah sehingga membentuk sudut seperti ini. Ini dari persegi ya, nih sudutnya. Dia lipat, kemudian dia buat lagi sudutnya, lipatannya. Yang putus-putus ini bisa apa namanya, dilipatkan ke sana ya. Jadi gambarnya seperti trapesium ya. Kalau ini segitiga, ini trapesium. Nah, ini yang diukur ya. Ini juga ini yang diukur. Ya, kemudian ia tempelkan kertas lipatan warna kuning dan merahnya ke atas kertas lipatan warna biru yang ia bentuk sebelumnya. Ternyata hasilnya seperti berikut. Jadi ini sudutnya. Ya. Ini sudut ini lebih kecil dari sudut siku-siku ini. Ya, lebih kecil berarti dinamakan sudut lancip. Nah, sudut yang besar ini tadi, nih yang ini, yang begini ya. Nah, itu lebih besar dari 90 derajat ini kan. Ini 90 derajat, ini dia lebih besar. Dinamakan sudut tumpul. Ya, jadi ada 3 macam sudut. Sudut siku-siku, ya, sudut lancip yang lebih kecil dari 90 derajat, dan sudut tumpul yang lebih besar dari 90 derajat. Ya, inilah. Jadi sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Ya, perhatikan sudut-sudut yang ada pada pojok kertas. Sudut apakah itu? Sudut siku-siku. B. Sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Dia kecil sudutnya ya. C. Sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Terakhir sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nih, seperti di busur ini. Nih. Ini lurus kan? Nih. Nih, lurus ya. Jadi dari titik 0 menuju ke titik 180 derajat ya. Namanya sudut lurus. Oke. Nah, sekarang ini kita lihat ya, menyelidiki jumlah sudut pada segitiga. Ya. Jumlah sudutnya nih, kita lihat ya. Dia gambar dulu, si Ali ini menggambar sebuah segitiga. Ya, dia tentukan titiknya, titik A, B, C. Ya. Kemudian Ali mengukur besar setiap sudut segitiga dan diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, besar sudut A ini berapa? Ayo kita lakukan. Nah, caranya boleh seperti ini ya. Nih, seperti ini boleh. Jadi tempelkan di sini. Ini titik nolnya. Nah, tadi yang garisnya dia adalah nih ya. Ini ya. Ke sini. Jadi besarnya adalah berapa ini? 50 derajat ya, ini nolnya. Ya, 50 derajat. Kemudian ini besar sudut C. Kita lihat, kita tempelkan. Nah, berapa itu? Kok 50 ya? Kayaknya ibu kurang tepat deh, coba. Tuh. Tengah-tengah ya, ini garis ini. Yang ini yang ibu maksudkan. Nah, coba lihat lagi. Ya. Iya ya, 50 derajat, betul. Kalau ini mengukurnya seperti ini. Lakukan seperti ini. Ini nolnya, ini garisnya nih. Berada di antara 40 dan 50, yaitu 45 derajat. Kemudian yang ini sudut B ya. Kita lihat, tempelkan. Tuh. Nah, berapa dia? Tuh, lihat. Nah, 90 derajat ya. Tuh, ya Bu geser. Tuh, 90 derajat bukan?
Nah, jadi dijumlahkan. Ini tadi bukannya 45 ya, masa iya loh. Kayaknya 45 ini, Ibu salah ngukur ini. Nah, iya tuh, kelihatan tuh. Ya. Di garis yang ini. Nih. Berada di tengah-tengah antara 40 dan 45 ya, tuh. Jadi dia, aduh lari-lari ya. Nah. Oh, bukan. Nih. Tuh. Ya, 45 ya tengah-tengahnya ya. Berarti dijumlahkan 45 tambah 90 tambah 45 derajat ya. Jadi nanti hasilnya ini tadi 90 ya. Ya. 45 tambah 45 90 tambah 90 jadi 180 derajat membentuk sudut lurus ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang menyelidiki jumlah sudut pada segi 4. Segi 4 ABCD. Jadi Ali mengukur besar masing-masing sudutnya. Diukur dulu sudut A. Sudut A itu karena dia tegak lurus, berarti besarnya tentu 90 derajat ya. Sudut B juga sama ya, tegak lurus, berarti 90 derajat. Sudut C juga sama ya, 90 derajat. Sudut D ini tegak lurus, sama 90 derajat. Jadi, nah, bila dijumlahkan sudut A, B,